Processing jaringan histologi. Tahapan processing jaringan. Yang pertama ada pengawetan atau fixation. Yang kedua ada dehidrasi atau dehydration. Yang ketiga ada pembeningan atau clearing. Yang keempat ada pembenaman atau embedding. Yang kelima ada pengecoran atau blocking. Yang keenam ada pemotongan jaringan atau sectioning. Yang ketujuh ada pewarnaan atau staining. Yang terakhir ada labeling. Yang pertama, fiksasi. Tujuannya itu untuk memelihara arsitektur jaringan dengan menghubungkan protein dan menghambat autolisis. Alat dan bahan. Alat, wadah jaringan, label, pensil. Bahannya larutan fiksasi. Prosedurnya, yang pertama, spesimen besar diterima. Yang kedua, kemudian potong kecil-kecil. Yang ketiga, masukkan ke dalam kaset. Yang keempat, masukkan ke dalam wadah berisi larutan fiksasi. Yang kelima, inkubasi selama 24 jam. Yang kedua, dehidrasi atau dehydration. Tujuannya untuk pengeluaran air dari jaringan agar mudah diisi oleh parafin. Alat dan bahan. Alatnya ada wadah, pinset, pensil, label. Bahannya larutan dehidrasi. Prosedurnya, yang pertama siapkan 5 wadah berisi bahan dehidrasi. Yang kedua, isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 95%, dan yang terakhir alkohol absolut. Yang ketiga, sampel wadah yang ada di tempat fiksasi dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir hingga bersih dari larutan fiksasi. Yang keempat, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi alkohol 50%, 70%, 80%, 95%. Masing-masing selama 3 jam yang dimana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Yang terakhir, ambil sampel, kemudian masukkan ke dalam alkohol absolut selama 1 jam. Pembeningan atau clearing. Tujuannya agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Alat dan bahan. Alat, wadah, pinset, pensil, label. Bahannya, bahan untuk pembeningan. Prosedur, yang pertama, siapkan 2 wadah clearing 1 dan clearing 2. Yang kedua, ambil jaringan dari proses dehidrasi menggunakan pinset. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Yang keempat, ambil jaringan, masukkan ke dalam clearing 2 selama 30 menit. Pembenaman atau embedding. Tujuannya agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening, karena sisa cairan pembening akan mengkristal dan sewaktu dipotong menyebabkan jaringan mudah robek. Alat dan bahan. Alatnya ada wadah, pinset, pensil, label, oven. Bahannya ada parafin. Prosedurnya yang pertama, ambil jaringan dari proses clearing. Yang kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin cair. Yang ketiga, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56-59 derajat Celcius. Yang keempat, inkubasi selama 2 jam. Yang kelima, ada pengecoran atau blocking. Tujuannya yaitu agar mudah diiris saat dipotong dengan mikrotom. Alat dan bahan. Alatnya ada alat pencetak, pinset, teko untuk menuang parafin, label, pensil. Bahannya ada parafin. Prosedurnya, yang pertama, tuangkan sedikit parafin ke dalam cetakan. Yang kedua, masukkan jaringan ke cetakan. Yang ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali memenuhi cetakan. 6. Pemotongan jaringan atau cutting. Tujuannya agar jaringan dapat diiris tipis dan diletakkan pada objek las. Alat dan bahan. Alatnya ada mikrotom, pisau mikrotom, water bath, glass object, blok parafin dan kuas. Bahannya ada zat perekat berupa albumin dari putih telur. Prosedur persiapan. Yang pertama, persiapan mikrotom. A. Pisau mikrotom harus diasah terlebih dahulu. Yang B. Rekatkan blok parafin pada bolder dengan menggunakan spatula.
Yang kedua, siapkan objek las. Siapkan waterbath berisi air hangat 37-40 derajat Celcius dan kuas. Prosedur teknik. Yang pertama, letakkan blok parafin pada pigmen mikrotom, kemudian kunci dengan benar. 2. Letakkan pisau pada mikrotom di tempatnya dan atur sudut kemiringannya, biasanya sekitar 20-30 derajat. 3. Atur ketebalan yang diinginkan. Biasanya ketebalan yang dipakai adalah 5-7 mikron. Yang keempat, dekatkan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin. Potong secara teratur dan ritmis. Yang kelima, pita parafin yang mengandung jaringan dipindahkan menggunakan kuas ke dalam waterbath dan dibiarkan beberapa saat hingga jaringan mengembang. 6. Tempelkan jaringan pada objek las dengan cara celupkan objek las ke dalam waterbath dan mengarahkannya ke pita parafin. Dengan kuas tempelkan jaringan ke objek las. 7. Setelah air kering dan jaringan melekat dengan kuat, simpan objek las. 7. Pewarnaan atau staining. Tujuannya untuk proses timbulnya warna pada jaringan. Alat dan bahan. Alatnya ada preparat hasil sectioning, staining jar, dan cover glass. Bahannya ada pewarna hematoxylin eosin, silol, Canada balsam, alkohol 95, 90, 80, 70%. Prosedurnya yang pertama, preparat dari hasil sectioning dimasukkan ke dalam wadah silol 1 dan silol 2 selama masing-masing 5 menit menggunakan staining jar. Yang kedua, masukkan preparat ke dalam alkohol dengan gradasi menurun masing-masing 3 menit. Yang pertama dimulai dari alkohol 90% sampai air mengalir. Yang ketiga, masukkan preparat ke dalam larutan hematoxylin selama beberapa menit. Yang keempat, bilas sampai warna biru hilang menggunakan air. Yang kelima, observasi di bawah mikroskop. Yang keenam, masukkan ke dalam eosin selama beberapa menit. Yang ketujuh, masukkan ke dalam alkohol gradasi naik masing-masing 3 menit. Dimulai dari alkohol 50%. Yang kedelapan, masukkan preparat ke dalam silol 1 dan silol 2. Yang kesembilan, ambil preparat dan cover glass yang sudah diberi Canada balsam. Yang kedelapan, labeling. Tujuannya untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan lainnya. Alat dan bahan. Alatnya ada spidol dan label. Bahan, preparat hasil staining. Prosedurnya, yang pertama, ambil preparat hasil pewarnaan. Yang kedua, tulis label sesuai dengan identitas pasien. Yang ketiga, tempelkan pada preparat. Terima kasih.